Berpuasa bukanlah sesuatu yang harus dilihat sebagai tukar-menukar kebaikan, atau sesuatu yang membuat Anda pantas mendapatkan sesuatu. Ya, aku akan berpuasa untuk menyakiti diriku sendiri agar Tuhan mengasihani aku, dan Tuhan akan memberiku hadiah. Puasa tidak seperti itu. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Hari ini kita belajar dari pasal yang ke-16, dan Pak Yohanes akan membahas tema Hari Penyucian, Saatnya Berpuasa. Pasal ini merupakan klimaks dari bagian pertama Kitab Imamat, dan menyajikan jalan masuk kepada Allah yang mencakup ritual yang hikmat dan efisien ini. Hari penebusan yang terjadi setahun sekali. Nah, saya harap Anda bukan salah satu dari orang-orang yang hanya membuka Alkitab setahun sekali. Betul? Jadi, mari kita lanjutkan dan lihat apa yang harus kita pelajari. Saudara, kita bersyukur diberi kesempatan masih bersama-sama dalam program Jalan 66. Kita masih ada di Kitab Imamat. Dan saat ini kita sampai di pasal 16. Saudara, pasal 16 adalah pasal yang sangat penting dan boleh dikatakan istimewa. Mengapa, saudara? Karena pasal ini akan membahas tentang sesuatu hari khusus di mana penyucian dilakukan bagi semua orang, dan ini terjadi setahun sekali. Hari khusus ini disebut Yom Kippur atau hari penebusan dosa, hari pendamaian. Hari itu, saudara, umat Tuhan berpuasa dan mereka mengevaluasi diri. Pasal 16 kita akan membaca, saudara. Silahkan buka Alkitab saudara. Yuk kita lihat bersama-sama apa yang dituliskan di dalamnya. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, saudara, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dengan baik. Juga ada di pasal 23, dari ayat 26 dan seterusnya. Kemudian juga lihat boleh ya, Keluaran pasal 30. Ini juga diingatkan dan diangkat. Ini penting. Dan di dalam perjanjian baru, bisa saudara buka di Ibrani 9 ayat 7.
Ini referensi yang perlu kita lihat supaya apa? Supaya memiliki pemahaman yang lengkap terkait dengan penebusan dosa, hari penyucian. Nah, tata cara selama ritual pada hari penebusan dosa itu kalau kita perhatikan seperti ini, saudara. Imam besar akan pergi ke ada namanya tempat penyucian, baskom begitu, tempat pembasuhan di bagian luar kemah suci, di pelataran luar, dan ia akan menanggalkan pakaian sehari-harinya, mencuci dirinya atau mandi dalam semacam proses pembersihan seremonial, dan kemudian akan memasuki semacam tempat di mana ia akan mengenakan pakaian khusus yang dipakai untuk pemurnian. Ia akan mengenakan jubah linen suci dengan pakaian dalam linen di dekat tubuhnya. Ia harus mengikatkan ikat pinggang linen di sekelilingnya dan mengenakan serban linen, dan pakaian ini, saudara, dianggap sangat suci. Nah, setelah itu ia akan keluar dan mempersembahkan korban bakaran untuk dosa para imam. Saudara, ingat bahwa di dalam kemah suci kita memiliki namanya mesbah kecil di tempat kudus yang merupakan mesbah pembakaran ukupan, dan kemudian sebuah mesbah yang lebih besar di bagian luar yang merupakan mesbah korban bakaran. Sesudah itu, sesuai dengan apa yang kita baca pada ayat 11, maka imam besar akan masuk ke dalam tempat maha kudus, yakni tempat yang dilarang Allah bagi Harun untuk masuk terus-menerus. Nggak boleh kapan pengen masuk, nggak boleh, ada waktunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di tempat ini ada tabut perjanjian dan merupakan tempat yang sangat kudus. Dan di sanalah imam besar akan masuk dengan membawa sebagian darah lembu muda dan ukupan dan pedupaan yang penuh dengan bara api dari mesbah yang sudah dibakar. Nah, saudara, kemenyan kemudian diletakkan di atas bara api, dan asap dari kemenyan akan menutupi tabut perjanjian sehingga sulit untuk dilihat. Kitab suci, saudara, secara harfiah mengatakan ia harus mengambil sebuah pedupaan berisi bara api dari mesbah di hadapan Tuhan dan 2 genggam kemenyan wangi yang digiling halus, lalu membawanya ke belakang tabir. Ia harus menaruh ukupan itu di atas api di hadapan Tuhan, dan asap ukupan itu akan menutupi tutup pendamaian di atas loh-loh hukum perjanjian, supaya ia jangan mati. Jadi kita lihat di sini ada aturannya, ada tata caranya yang sudah ditetapkan. Jadi ini memang ritual yang luar biasa dan berbeda, saudara ya. Setelah itu imam akan memercikkan sebagian darah binatang itu. Jadi ini memang ritual yang luar biasa dan berbeda, saudara ya. Setelah itu imam akan memercikkan sebagian darah binatang itu pada tutup tabut yang juga disebut tutup pendamaian. Dan setelah itu imam besar akan meninggalkan kemah suci dan membuang undi atas 2 ekor kambing. Ya, tadi kan ada 2 ekor kambing di bawah untuk menentukan kambing mana yang akan dikorbankan dan imam mana yang akan pergi ke padang gurun untuk melakukannya. Nah, hal ini sering disebut sebagai kambing hitam di sini. Kalau ingat ada siapa yang menjadi kambing hitam, mungkin dari sini sejarahnya ya. Di hadapan mesbah korban bakaran, imam besar akan mengorbankan kambing pilihan demi umat sebagai persembahan untuk dosa-dosa umat, dan untuk kedua kalinya imam besar akan pergi ke tempat maha kudus untuk memercikkan darah kambing pada penutup tabut perjanjian. Setelah itu ia akan kembali ke tempat maha kudus dan masih di dalam kemah pertemuan, atau lebih baik lagi ia akan meninggalkan tempat maha kudus, keluar dari balik tirai dan memercikkan darah kambing, lalu pergi menuju pelataran luar ke mesbah korban bakaran dan memercikkan darah lembu jantan muda dan kambing jantan di atasnya untuk menebus dosa umat dan dosa-dosanya sendiri. Nah, saat berada di pelataran luar kemah suci,
ia akan meletakkan kedua tangannya di atas kambing jantan yang lain, kambing Asasel, ya, yang akan dikirim ke padang gurun dan melambangkan pemindahan dosa-dosa Israel kepada kambing jantan ini. Dan kemudian kambing itu dikirim ke padang gurun. Kambing ini terkadang disebut tadi masih ingat? Asasel, ya. Orang yang membawa kambing itu setelah melakukan hal ini akan membasuh dirinya dan pakaiannya di luar perkemahan kota. Saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini ya, ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum ia berada di antara umat lagi. Jadi imam besar akan memasuki tempat kudus di dalam kemah pertemuan, menanggalkan pakaiannya, lalu keluar lagi, membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya seperti biasa lagi. Sebagai korban terakhir, ya, ia akan mempersembahkan seekor domba jantan di atas mezbah untuk dosa-dosanya sendiri dan seekor lagi untuk dosa-dosa umat. Maka sepanjang hari akan dipersembahkan untuk ritual ini dan penutup akhirnya adalah menyingkirkan semua korban yang merupakan persembahan untuk dosa dan membawanya keluar perkemahan kota. Orang yang melakukannya kemudian harus mencuci dirinya dan pakaiannya sebelum dapat kembali dan berada di antara umat. Dan kita membaca di akhir pasal 16, saudara. Ini membahas hal yang penting, melambangkan penghapusan dosa umat dengan korban-korban khusus yang kemudian mengingatkan kita akan apa yang Kristus lakukan. Kita membaca di ayat 29 tentang pentingnya hari ini, dan orang Yahudi hingga kini masih menganggapnya sebagai salah satu hari terpenting dan suci dalam setahun. Bahkan orang Yahudi, saudara, yang tidak religius ya, ini memberikan perhatian khusus kepada hari yang namanya hari Yom Kippur, yang biasanya terjadi di bulan Oktober. Beberapa hari setelah Rosh Hashanah, yang merupakan tahun baru Yahudi. Kitab suci kemudian berkata seperti ini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Saudara, ungkapan merendahkan diri atau menyangkal diri sebenarnya berarti ini puasa, dan orang Yahudi melakukan ini pada hari Yom Kippur. Ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, imam yang diurapi dan ditabiskan untuk menggantikan ayahnya sebagai imam besar harus melakukan pendamaian. Ia harus mengenakan pakaian lenan kudus dan melakukan pendamaian untuk tempat maha kudus, untuk kemah pertemuan dan mezbah, untuk para imam dan seluruh jemaat. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka, maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, ini bagian akhir pasal 16, ini berbicara tentang hari penebusan, hari pendamaian, atau Yom Kippur. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan menarik, Pak Yohanes. Sebuah refleksi atas apa yang baru saja kita dengar. Yom Kippur masih dipraktikkan hingga saat ini oleh orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi merayakan tanggal ini tanpa memiliki bait suci atau melakukan kurban saat ini? Bagaimana pengampunan yang mereka rayakan ini terwujud? Perjanjian Lama memiliki seluruh ritualisme dan banyak pengorbanan yang tidak dipraktikkan secara harfiah oleh
Yudaisme ya sebagai sebuah agama. Seorang Yahudi zaman sekarang yang telah ada dan terorganisir dengan baik itu selalu merujuk kepada kitab Esra. Mereka tidak mempraktikkan semua itu secara harfiah. Karena apa? Karena mustahil juga ya pada masa sekarang. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi dulu ini kan kita kan tahu memiliki bait suci, dan sekarang kita tahu bait suci itu sudah dihancurkan. Orang Yahudi dulu tinggal di tanah Kanaan, tetapi setelah itu mereka menyebar ya, tercerai-berai ke seluruh dunia setelah mengalami berbagai penganiayaan dan berbagai masalah. Maka agama Yahudi tidak setara dengan mempraktikkan semua yang ada dalam Perjanjian Lama secara harfiah. Inilah sebabnya ya Yudaisme saat ini misalnya tidak memiliki sebuah kurban seperti yang ada dalam Perjanjian Lama. Maka pada hari Yom Kippur, orang Yahudi merayakan dan melakukan semacam ibadah khusus ya, semacam pemeriksaan batin untuk mengevaluasi hal-hal yang mungkin sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Dan hari ini merupakan hari puasa yang istimewa. Inilah yang terjadi. Namun mereka tidak benar-benar mempraktikkan apa yang tertulis di Imamat pasal 16 karena situasi sudah berubah. Jadi Perjanjian Lama itu sendiri adalah sesuatu yang sudah ada, dan agama Yahudi dan cara mereka menyikapi tuntutan yang diberikan dalam Perjanjian Lama adalah hal yang berbeda. Benar Pak Yohanes, bab yang ke-16 atau pasal yang ke-16 kitab Imamat ini mengungkapkan seluruh upacara yang dilakukan untuk memperoleh penyucian. Darah dibersihkan di tempat Maha Kudus. Namun, jika itu memang tempat Maha Kudus, mengapa tempat itu juga harus disucikan? Menerima darah untuk pengampunan. Ini pertanyaan yang rumit dan sulit kita pahami ya. Mengapa tempat Maha Kudus juga harus disucikan? Ini pertanyaannya. Dalam kitab Ibrani ada penjelasan bahwa segala sesuatu disucikan dengan darah. Kita harus paham bahwa dosa memiliki daya pencemaran, daya rusak yang begitu kuat, sehingga mempengaruhi setiap bagiannya. Dan dalam ayat 16 ada penjelasan, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Nah, kita harus ingat di sini, di ruang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian yang di dalamnya ada loh-loh hukum Taurat, dan ada juga tutup pendamaian atau tutup tabut. Jadi pelanggaran terhadap hukum Taurat dan pemberontakan ini secara simbolis disucikan di ruang Maha Kudus juga. Kira-kira seperti itu Pak Oti. Baiklah, sekarang penjelasan yang sangat penting bagi para pendengar kita, Pak Yohanes. Bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi pada kambing hitam? Karena tampaknya inilah kunci dari seluruh pasal ini. Dan Alkitab, setidaknya beberapa terjemahan menyebutkan Azazel. Bisakah Pak Yohanes menjelaskan lebih detail apa yang terjadi di sini? Ya, bagian ini terkadang membuat orang bingung ya. Bahkan ada yang membaca seperti ini atau memahami seperti ini. Karena kedua kambing itu adalah kurban, maka satu, atau lebih tepatnya kedua kambing itu dipisahkan dan tidak dikorbankan. Seekor kambing akan dikorbankan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa, dan kambing lainnya akan dibawa ke padang gurun dan dilepaskan. Beberapa orang berpendapat bahwa pengorbanan ini berkaitan dengan pengorbanan Kristus. Dan kambing lainnya berkaitan dengan dosa yang dibawa kepada setan. Ya, tentu pendapat ini nggak masuk akal ya. Cukup membingungkan. Ya, benar. Membingungkan juga ya. Nah, beberapa ahli bahkan mencoba menunjukkan bahwa ada dua aspek berbeda dari karya Kristus. Banyak yang secara historis menghubungkan kambing hitam ini dengan Kristus yang mati di luar kota, menanggung dosa-dosa kita. Tetapi kita masih memiliki dua kambing yang muncul di sini ya. Dan ini adalah tipologi yang sempurna dan juga rumit. Nah, secara historis ada hubungan antara keduanya, antara gagasan menghapus dosa dan apa yang Kristus lakukan.
Tetapi hubungan ini sangat rinci dan kompleks ya. Nah, hal lainnya di sini adalah kita tidak tahu pasti ya siapa asal itu ya. Lalu mengapa ada di sini? Karena cara frase ini disusun secara linguistik ya, secara harfiah dikatakan di sini bahwa satu bagian akan menjadi milik Tuhan dan yang lainnya untuk Asasel. Mungkin saja Asasel adalah nama ya atau referensi untuk kambing hitam ini. Nah, beberapa orang berpikir ya bahwa Asasel adalah sesuatu yang menakutkan yang ada di padang gurun. Semacam kekuatan yang tidak diketahui. Jadi ini adalah satu hal yang tidak dapat kita pastikan ya. Kita tidak memiliki cukup informasi tentang masalah ini untuk dapat memberikan jawaban yang pasti di sini. Namun penting untuk menunjukkan bahwa ada hubungan dengan penghapusan dosa yang dilambangkan oleh dua kambing. Dan inilah yang Kristus lakukan. Jadi inilah gagasan umumnya. Tetapi untuk detail spesifiknya ya kita perlu belajar banyak lagi tentang hal ini. Jadi dengan kata lain, mencoba melampaui ini akan terlalu berlebihan. Ya, kami tidak bisa yakin di sini ya. Benar. Apa pentingnya berpuasa? Haruskah kita berpuasa hari ini? Apakah gereja juga seharusnya melakukannya? Apakah itu penting? Ya, puasa adalah sesuatu yang dilakukan pada hari penyucian. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul, misalnya, Alkitab mengatakan karena puasa telah berlalu. Ketika Paulus terdampar di Pulau Malta dan kita tahu bahwa puasa yang dimaksud adalah Yom Kippur. Hari itu juga disebut hari puasa. Puasa memiliki makna berbalik kepada Tuhan, benar ya? Dan puasa sebenarnya adalah sebuah perintah dalam perjanjian baru. Puasa dipraktekkan dan gereja mula-mula tidak mempersalahkannya. Namun penting untuk dipahami bahwa puasa dalam Alkitab bukanlah menyakiti diri sendiri karena menganggap tubuh itu jahat, berdosa, dan harus dihukum. Bukan itu maksudnya berpuasa di dalam Alkitab. Gagasan tentang penyesalan. Ya, seharusnya bukan penyesalan atau pertobatan, bukan juga ya. Puasa bukanlah sesuatu yang harus dilihat sebagai pertukaran kebaikan atau sesuatu yang membuat Anda pantas mendapatkan sesuatu. Aku akan berpuasa, ya. Aku menyakiti diriku agar Tuhan kasihan kepadaku dan besok aku dikasih ada. Ya, nggak seperti itu ya. Puasa seharusnya tidak dilihat sebagai semacam unsur magis yang akan saya lakukan dalam sebuah ritual yang entah bagaimana akan menggerakkan dunia spiritual. Karena entah bagaimana saya menggerakkan sebuah kekuatan. Tidak. Puasa adalah semacam pengabdian kepada Tuhan. Hal yang sama berlaku ketika saya, misalnya, menyisihkan satu hari untuk Tuhan. Puasa adalah pengudusan dalam arti menyisihkan waktu itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk didedikasikan kepadanya. Dan secara alami, puasa memiliki nilai rohani, dan Tuhan bertindak atas kasih karunia-Nya. Nah, mengapa puasa itu penting? Karena ketika kita berhenti makan, kita menjadi sangat sadar akan kondisi kita sebagai makhluk ciptaan. Sebagai manusia rapuh yang diciptakan oleh Tuhan. Lihat, makanlah sebentar saja dan lihatlah kondisimu saat ini. Lihatlah bagaimana perasaanmu. Jadi ini memudahkan kita untuk menyadari siapa Tuhan sebenarnya. Allah yang Maha Kuasa. Puasa memiliki nilai tersendiri dan misalnya ya Alkitab mengatakan bahwa dosa dan puasa dapat mengusir setan. Namun yang terpenting adalah selalu memiliki keseimbangan. Kita nggak boleh menjadi fanatik yang berlebihan ya, berpikir bahwa puasa menyelesaikan semua masalah. Juga tidak boleh berpikir bahwa puasa itu sia-sia dan tercela. Dan bahwa kita dapat menyelesaikan segalanya dengan akal dan teologi. Tidak seperti itu. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang puasa itu sendiri. Kecenderungan kita adalah bahwa kita selalu berkorban kepada Tuhan. Ya, yang juga tidak masuk akal ya, bagi seseorang untuk mempersembahkan korban tanpa semangat penyembahan. Ada orang yang pergi bekerja lalu tidak makan, itu juga salah. Sakit kepala, dan akhirnya hanya merasakan lapar. Benar. Pertanyaan terakhir Pak Yones, setahun sekali mereka harus pergi
ke pendeta untuk semuanya ini, dan lain-lain. Mengapa harus ada pengorbanan tahunan? Bisakah mereka melakukan dosa sesuka hati lalu membayarnya sekaligus? Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Pengorbanan tahunan ketika imam memasuki ruang Maha Kudus memiliki makna khusus. Itu penghapusan dosa, pengampunan bangsa, dan semua yang terlibat dalam situasi ini seolah-olah itu adalah penyucian dosa sepenuhnya. Ketika seseorang memiliki masalah tertentu, mereka harus mengatasi masalah mereka dengan pengorbanan rutin. Jika digunakan contoh, ya kita bayar pajak tahunan begitu ya, nggak setiap hari bayar pajak. Itu hanya mungkin sistem saja ya. Nah, dalam Perjanjian Baru akan dikatakan bahwa penghapusan dosa sepenuhnya hanya mungkin terjadi di dalam Kristus. Bahwa bahkan penghapusan dosa pada Yom Kippur ini pun tidak cukup untuk menghapus dosa sepenuhnya. Terima kasih Pak Yones. Berikut bagaimana kesimpulan akhirnya. Setelah mempelajari Imamat 16, hari penyucian, ya, waktu berpuasa, menunjukkan detail Yom Kippur yang terkenal, hari penyucian atau penebusan dosa. Pelajaran utamanya apa? Manusia memiliki masalah terbesar, yaitu apa? Dosa. Orang berjuang untuk mencari solusinya. Banyak orang menyalahkan entahkah pendidikan, teknologi, namun intinya orang mau lari dari masalah terbesar ini. Masalah terbesarnya adalah hubungan kita yang tidak harmonis dengan Tuhan dan sesama. Sentralitas dari penyucian penebusan dosa, sentralitas hari istimewa ini menyingkapkan bahwa kita sejak perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, bersama dengan Kristus. Kesulitan umat manusia adalah dosa. Dan bagi Anda yang mendengarkan, apa yang telah Anda lakukan? Sudahkah Anda mencari solusi untuk masalah yang memengaruhi hidup kita ini? Masalah yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan? Kristus adalah jawaban atas masalah besar umat manusia, solusi untuk melawan dosa terhadap Allah. Baiklah Pak Yones, terima kasih. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan pembahasan kitab Imamat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.